Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sangat menarik kata-kata yang diucapkan oleh perwira itu. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ia yang seorang perwira yang memiliki jabatan dan kedudukan tinggi mau merendahkan diri di hadapan Yesus demi meminta kesembuhan atas hambanya. Apakah kita mau dan mampu mengikut keteladanan sang perwira ini? Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dilukiskan bagaimana seorang perwira mempunyai rasa belas kasihan yang luar biasa. Ia peduli pada pembantunya yang sakit. Ia berani melawan adat istiadat Yahudi yang melarang orang bergaul dengan orang kafir. Tindakan perwira itu menggambarkan bukan hanya sikap dan rasa kemanusiaan yang tinggi, namun sikap iman yang tinggi pula. Ia menempatkan diri Yesus pada tempat yang penuh wibawa, kuasa, dan kepastian. Keyakinan sang perwira pada kuasa dan wibawa perkataan Yesus menunjukkan imannya yang hidup, yang tidak dimiliki orang Yahudi. Perwira yang datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hambanya telah memperlihatkan sikap yang layak di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus sudah berkenan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit,
Namun perwira itu justru merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta agar Yesus mengatakan sepatah kata saja untuk kesembuhan hambanya tersebut. Dengan demikian dia pun yakin kalau hambanya itu akan sembuh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa perjumpaan perwira Romawi ini dengan Yesus di Kapernaum mengajarkan kepada kita bahwa iman yang diungkapkan dan diwujudkan dalam kerendahan hati seorang hamba merupakan syarat utama untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan semua kebaikan yang kita alami dalam hidup ini hanyalah semata-mata karena kebaikan Tuhan pada kita. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, terkadang kita terlena akan harta duniawi dan membuat kita jauh dari Tuhan. Seluruh pencapaian dan prestasi yang kita miliki membuat kita lupa diri dan hanya membanggakan diri sendiri. Kita tidak lagi memandang Tuhan sebagai pusat hidup kita. Justru sebaliknya, kita sering menyakiti hatinya dengan perkataan dan tindakan kita. Lalu saudara-saudari, apa yang perlu kita perbuat? Saudaraku yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini ingin mengajak kita semua untuk meneladan sikap sang perwira yang rendah hati dan penuh belas kasih. Semakin tinggi jabatan yang kita miliki, semakin banyak harta yang kita dapat, hendaknya membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan mau berbagi kasih kepada sesama kita, terlebih kepada mereka yang sangat membutuhkan. Iman akan senantiasa hidup dan bertumbuh dalam setiap perbuatan kasih yang kita lakukan. Karena itu saudara-saudari, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu mendampingi dan melayakkan kita dalam karya keselamatannya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kasih, mampukanlah kami agar dapat melihat cinta-Mu yang besar dalam setiap pengalaman hidup kami, dan layakkanlah kami menyambut kehadiran-Mu dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.